class, welcome back to my English lesson with me, Ma'am Enda and Ma'am Iim. This is an English class for 9th grade, untuk kelas 9 ya. Before we start our lesson, please prepare your modul PJJ. Ya, kamu siapkan dulu buku modul PJJ-nya untuk bisa mengikuti pelajaran kali ini. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Please open page 25. Buka halaman yang 25, scroll sampai halaman 25. On lesson 2, why not explore more? Lesson 2 is still talking about report text ya. Kita masih di report text. Kali ini kita akan mempelajari beberapa kosakata yang digunakan dalam teks. Kemudian kita akan belajar menentukan genre report text. Dan kemudian terakhir kalian akan mengerjakan Google Form, mengerjakan kuis di Google Form. Ya. Tapi sebelumnya, simak dulu baik-baik video pembelajaran berikut ini. Are you ready? Okay. On lesson 2, as I told you before, we are still talking about report text. Do you still remember about our last topic? Report text. Okay. At the end of the lesson, you will be able to identify the social function, generic structure, and linguistic features of information report text related to organism living in the soil. Pada pembelajaran kali ini, Mem akan mengambil contoh report text yang berisi teks tentang semut, ya. Tentang semut. What is semut in English? Yes, right. Ants. Ants. Okay. On the next page, page 26, you will see a picture here. Okay. There are some questions below the picture 7, yeah. Number 1, what do you see in the picture? What do you see, guys? Yes, that's right. There are some ants. Ada beberapa ekor semut dalam gambar, ya. Number 2, do you often see them? Apakah kamu sering melihat mereka? Yes, of course. Ants are everywhere. We can find them easily. Ya, kita bisa menemukan mereka dengan mudah. Alright, number 3. Do you know where ants usually live? Apa kamu tahu di mana semut biasanya tinggal? Yes, on the tree, in the soil or ground, ya, di pohon, di tanah atau di dalam tanah, ya, mereka tinggal di sana. Number 4, do you know their characteristics? Apakah kamu tahu sifat-sifat semut, sifat-sifat mereka? Okay, ya, let's find out later on the text. Ya, kita akan menemukannya nanti dalam teks selanjutnya. Before we continue, here on page 27, di halaman 27, kamu lihat ada glossary, ya, ada kosakata, vocabulary, atau word bank yang kita gunakan dalam teks setelah ini, ya. Ada kata-kata dalam bahasa Inggris, kemudian ada artinya juga dalam bahasa Indonesia. Cara kamu mempelajarinya
Dengarkan Mem Enda dulu cara membacanya seperti apa dalam bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesianya. Kemudian nanti Mem Enda akan berikan waktu untuk kalian mengikuti. Ya, Mem akan ulangi lebih pelan, kemudian kalian ikuti dengan suara yang lantang, jangan dalam hati, ya. Dengan suara yang lantang. Usahakan semirip mungkin dengan yang Mem Enda katakan. Oke. Kemudian diingat-ingat bahasa Indonesianya apa. Oke. Ready? I will read first. Mem Enda akan bacakan dulu ya semuanya. Alert artinya mengingatkan atau memperingatkan. Colony artinya koloni. Common artinya umum. Community artinya komunitas. Cooperate artinya bekerja sama. Cycle artinya siklus. Invertebrate artinya invertebrata. Apa itu invertebrata? Hewan tanpa tulang belakang. Lead artinya memimpin. Mound artinya gundukan. Nectar artinya nektar. Nest artinya sarang. Occur artinya terjadi. Pupa artinya kepompong. Soldier artinya tentara. Span artinya rentang. Spent artinya menghabiskan. Mirip ya? Span, rentang. Spent, menghabiskan. Oke. Typically artinya khas. Underground artinya bawah tanah. Oh ya, by the way, here on English word, you can see the explanation about the word, ya. Example, contohnya itu yang paling atas. Alert dalam kurung verb, berarti dia kata kerja. Colony dalam kurung noun. Noun apa? Kata benda. Common, adjective. Adjective, kata sifat. Yes. Community, noun. Tadi apa noun? Kata benda. Cooperate, verb. What is verb? Kata kerja. Oke, ya. And so on. Sampai bawah kamu lihat noun itu kata benda, verb itu kata kerja, adjective kata sifat. Oke, this time. Oh ya, once more. On typically. Typically is adverb. Ya, adverb adalah apa? Kata benda yang dirubah fungsinya menjadi kata kerja. Jadi dia sudah menjadi kata kerja, ya. Typically. Oh sorry, I did wrong, ya. Adverb itu bukan dari kata benda, tapi kata adjektif tadi apa? Kata sifat. Kata sifat menjadi kata kerja. Mem Enda ulangi ya. Typically itu adalah kata sifat yang dirubah fungsinya menjadi kata kerja. Adverb namanya, ya. Oke. Now it's time for you to repeat, ya. Sekarang waktunya kalian untuk mengikuti apa yang Mem Enda ucapkan. Ready? Okay, here we go. Alert. Colony. Common. Community. Cooperate. Cycle. Invertebrate.
lead, mold, nectar, nest, ochre, pupa, soldier, spent, typically, underground. Okay, you done good. Now, let's see next chapter. Yeah. On picture 8, there is a text about ants. Let's read together slowly. Ya, kita baca pelan-pelan sama-sama ya. Ants are common insects. They belong to the Formicidae family. They are invertebrates. More than 10,000 known ant species occur around the world. They range in size from about 2 to 25 millimeters. Their color is usually yellow, brown, red, or black. Ants have 6 legs. They typically live in structured nest communities that may be located underground or soil, in ground-level mounds, or in trees. Ants communicate and cooperate by using chemicals that can alert others to danger or lead them to a food source. They typically eat nectar, seeds, fungus, or insects. Their life cycle, the life cycle of the ant has 4 stages, including egg, larva, pupa, and adult, and spans a period of 8 to 10 weeks. The queen spends her life laying eggs. The workers are females and do the work of the colony, with larger individuals functioning as soldiers who defend the colony. Oke. Setelah kita baca sama-sama, kita sekarang coba jawab ya. Ada pertanyaan di situ. Number 1. What is the writer's purpose in writing the text? Purpose artinya tujuan, ya. Purpose artinya tujuan. Ya. Tujuan. Tujuannya apa ya? Teks ini, ingat ini adalah teks report. So, tujuannya adalah kita bisa lihat di social functions. Kita bisa lihat di social functions tentang report text, ya. Social functionsnya apa? To give some informations about something general based on research or experiment, ya. Jadi berdasarkan penelitian atau data, ya, riset. Tujuan teks ini adalah untuk memberikan beberapa informasi pada pembaca tentang kehidupan semut. To give some informations about ants based on research or experiment. Okay, now we will answer question number 2.
Which information can you find from the text? Complete the table. Informasi yang mana yang bisa kamu temukan dalam teks? Oh, there are so many informations on the text, right? Ada banyak sekali informasi yang bisa kalian temukan dalam teks. Complete the table. Di sini ada table ya. Ada tabel information about ants in the text. Okay? About size, about habitat, about food, about life cycle. Okay? Terus ada kolom yes or no dan kolom description di terakhir ya. Ada information, ada yes, no, dan description. About size, apa itu size? Ukuran, ada nggak dalam teks? Let's find out. Ukurannya semut ada? On what paragraph? Ya, paragraf kedua, second paragraph. Jadi ada ya, jadi ada di kolom nomor 2 ini, bagian size kamu bisa tuliskan yes. Ada kan informasinya? Deskripsinya bagaimana? Kata-katanya seperti apa? Coba. Bunyinya seperti apa sih yang menyebutkan tentang ukuran semut dalam teks? Paragraf 2, baris pertama. They range in size from about 2 to 25 millimeters. Ya, ukuran semut itu kira-kira 2 sampai 25 mm. Nah, ada lagi nggak yang menyebutkan tentang ukuran? No? Oke, itu tadi ya. Jadi nanti kamu bisa tuliskan kalimat tadi di kolom description. About habitat, tempat tinggalnya. Ada nggak di dalam teks? Coba kamu cari paragraf berapa yang menyebutkan tentang tempat tinggalnya. Yes, you're good. Paragraf 2, second paragraph, still on paragraph 2, ya. Di baris keberapa? Baris kedua, dimulai dari they typically live in structured nest communities that may be located underground or soil, in ground level mounds or in trees. Ya, itu dia. Ya, yang menyebutkan tentang habitatnya. Jadi di bagian habitat kamu bisa tuliskan nanti yes, kemudian deskripsinya kalimat yang barusan. Demikian juga untuk food, untuk life cycle kerjakan dengan cara yang sama. Nanti ini tabelnya kamu buat di dalam buku tulis, ya. Sekali lagi di dalam buku tulis bikin tabel ini kemudian diisi seperti yang 2 contoh tadi Mem Endah sudah berikan tentang size dan habitat. Kamu kerjakan sisanya food dengan life cycle. Life cycle. Oke? Kalau ada tuliskan yes, kalau tidak ada bilang no. Terus kemudian description-nya kamu tulis kalimatnya. Ya, carinya di mana? Di teks yang ini. Yang picture 8. Picture 8. What page is it? Page 28 ya. Halaman 28 di dalam modul PJJ. Oke. Now, next. On activity 2. Ya. Nah, di sini perhatikan masih dengan teks yang sama tadi ya, yang ants. Kita akan melihat dan menentukan genre-nya. Kemarin masih ingat kan? Genre-nya ada berapa report text? Ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama adalah general classification dan yang kedua descriptions. Oke ya.
Jadi ada 2 genre dalam report. Yang pertama general classification, itu isinya tentang hal-hal atau informasi yang bersifat umum tentang binatang itu. Tentang sesuatu yang kita bahas. Tentang binatang, tentang sesuatu, tentang tempat umum, tentang apa saja. Tapi yang masih bersifat umum. Ya, dalam teks ini kan tentang semut. Ya, jadi general classification-nya adalah hal-hal yang masih umum tentang semut. Itu di awal paragraf. Paragraf 1, coba kamu lihat. Ants are common insect. They belong to the Formicidae family. They are invertebrates. More than 10,000 known ant species occur around the world. Ya, semut adalah binatang yang umum, yang sering kita jumpai maksudnya. Ya, semut termasuk dalam keluarga Formicidae. Ya, kalau belajar biologi ya, tahu ya. Kemudian semut adalah binatang invertebrates. Apa tadi? Invertebrates, binatang tanpa tulang belakang. More than 10,000 known ant species occur around the world. Lebih dari 10.000 jenis atau spesies dari semut yang kita kenal di seluruh dunia. Itu baru informasi yang umumnya saja. Informasi mendasar. Nah, come to the description, masuk ke deskripsi, bagian teks yang disebut descriptions, ini mulai rinci, mulai detail. Berdasarkan penelitian, semut itu ukurannya 2-25 mm. Kemudian warnanya ada apa saja, biasanya kuning, coklat, merah, hitam gitu ya. The color is usually yellow, brown, red, or black. Nah, itu kamu baca lagi. Kamu perhatikan ya, bahwa di paragraf 2 sampai akhir paragraf 3 itu isinya adalah data atau informasi yang lebih detail, lebih rinci tentang semut. Dari ukurannya, makanannya, habitatnya, terus kemudian sifatnya seperti apa, ya. Gimana dia cara berkembang biaknya, itu ada dalam descriptions. Oke, jadi lain kali kalau kamu melihat ada sebuah teks report, bisa ya untuk mulai dicoba belajar menentukan genrenya. Yang manakah yang general classification, yang manakah yang descriptions. Ingat ya, general classification itu informasinya umum. Kemudian descriptions informasinya lebih detail, lebih terperinci lagi tentang yang kita bahas. Oke, dalam modul ini banyak sekali loh contoh-contoh tentang report text ya. Oke. Ya, ini kita lewat aja karena Mem hanya memilih untuk satu aktivitas. Sampai di situ penjelasannya. Dan kita akan mulai latihan. Kita akan mulai latihan menggunakan Google Form. Ini wajib kamu kerjakan. Tapi sebelumnya kamu harus tonton dulu video ini. Ya, ini ada video di YouTube. Ini linknya. Ya, linknya. Kamu bisa lihat, kemudian nanti kamu kopas di YouTube, dicari langsung, kamu tonton, kamu simak kata-katanya, try your best to understand the meaning in bahasa, ya, coba tangkap kata-kata kuncinya, kira-kira dia ngomongin apa sih, ya, tentang informasi, banyak sekali informasi tentang semut. Itu teks report yang ada videonya. Sama itu teks yang dibacain itu teks report. Oke, bukan teks yang tadi, bukan, ini lain lagi. Ya. Setelah menyimak video ini, nanti coba kamu kerjakan Google Form dengan link yang sudah Mem Enda akan berikan di
Google Classroom di kolom tugas. Link Google Form-nya di kolom tugas ya. Ya, tapi tonton ini dulu. Kalau tidak tonton ini dulu ya nggak ngerti.